Wali kota tual, wali kota tual, wali kota tual, wali kota tual yang sedang viral karena asyik sawer DJ di klub malam. Agak nakal. Ujung dari persoalan ini, Bapak Wali Kota Tual Maluku ini akan melaporkan si penyebar video. Kok marah? Jangan gitu sayang. Itu kan perbuatan Pak Wali Kota sendiri. Pak Wali Kota harus sadar diri, ya. Bapak Wali Kota melakukan sesuatu di ruang publik, di muka umum, dan di muka umum itu kita tidak bisa mengendalikan kamera yang mengarah. Kecuali Pak Wali Kota melakukan sesuatu di tempat privasi, direkam, disebarkan, itu salah. Nah ini Pak Wali Kota melakukan sesuatu di ruang publik. Banyak orang yang tahu. Terus perempuan yang menyebarkan ini kan dia dapat video dari akun medsos klub malam tersebut. Salahin dong tuh klub malamnya. Lain kali kalau mau sawer-saweran ngundang aja di rumah, nggak usah keluar-keluar. Tapi Pak Wali Kota Tual ini mengaku sih itu video lama, nggak bukan waktu menjabat, video lama itu katanya. Terus gini ya, yang menormalisasi itu banyak, yang komen menormalisasi perbuatan Pak Wali Kota Tual itu. Lah itu kan pakai duitnya sendiri, lah nggak apa-apa, manusia kan butuh hiburan, bla bla bla. Yang penting nggak pakai duit anggaran. Gini ya, misalkan perbuatan ini dilakukan sebelum jadi wali kota, nggak apa-apa lah, duitnya sendiri. Tapi kalau perbuatan ini dilakukan waktu beliau menjabat sebagai wali kota, wah parah karena apa? Kalian tahu sendiri, kepala daerah itu ya, selama dia menjabat kemanapun dia pergi, itu dia menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah. Asalkan kalian tahu, dia pakai mobil itu milik pemerintah, dia makan aja dibayari pemerintah, telepon, pulsa, paketan semua pemerintah, alat-alat elektronik semua milik pemerintah, dia naik pesawat pemerintah. Jangan-jangan itu juga enggak lah. Jadi saya bakalan itu nih diserang lagi tuh setelah saya ngupload gini loh. Kenapa saya ngupload pejabat-pejabat yang unmoral seperti itu? Karena itu pelajaran ya, pelajaran bagi kita semua. Yuk jangan pernah menormalisasi perbuatan pejabat-pejabat yang unmoral. Kita harus kritik, kita harus kritis agar kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang layak dan patut untuk dicontoh. Gitu, paham? Yang nggak paham ya udahlah, terserah ya. Jangan baper sayang. Ya Pak, gua sebagai orang yang dulunya suka party juga ngelihat biasa aja ya nyawer kayak gitu. Kalau misalnya emang Bapak sampai ngajuin ke UITE, berarti kan perbuatan Bapak itu dengan secara nggak langsung Bapak ngomong kalau misalnya perbuatan Bapak itu buruk. Dan itu bakal mencoreng citra publik Bapak. Lah ngapain Bapak laporin ke UITE kalau Bapak seneng sana? Lagian ya Pak ya, sebagai pejabat, kalau misalnya emang mau kayak gitu Pak, panggil aja sendiri biduannya, sawer sendiri, tapi di tempat karaoke yang di ruangannya tertutup, jangan di klub malam Pak. Kalau kayak gini kan jadinya Bapak sendiri yang malu. Izin stage videonya. Video yang saya stage ini menggambarkan salah satu kemeriahan di salah satu klub malam, yang mana di dalamnya juga terdapat yang patut diduga merupakan salah satu kepala daerah atau wali kota di salah satu daerah di Indonesia, yaitu Kota Tual, yang mana namanya kalau tidak salah itu Ahmad Yani. Bagaimana kemudian video yang saya stage ini menggambarkan keasikan dari seorang wali kota ini yang kemudian menyawer beduan begitu. Asik memang, luar biasa, seru kayaknya. Gepukan uang yang dipegang kemudian diambil, disawer terhadap biduannya. Ya biduannya senang-senang aja. Kemudian video ini yang beredar di ruang publik membuat si wali kota ini merasa marah karena merasa ada penyerangan kehormatan terhadap dirinya. Kemudian ia berinisiasi untuk mengambil jalur hukum, melaporkan penyebar video ini. Namun ia lupa kayaknya bahwa berkaitan dengan undang-undang ITE yang dimaksud
menyerang kehormatan melalui digital itu sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, jadi tidak lagi karena ia adalah pejabat publik. Namun si wali kota namanya Ahmad Yani ini bersikukuh untuk mempidanakan penyebar ini. Katanya sih, nah ini kata-kata ini, statementnya ini yang membuat saya ini agak pengen tertawa. Katanya ia bersikukuh untuk melaporkan ini biar bisa memberikan efek jera gitu. Dan saya kan akhirnya tertawa. Efek jera terhadap apa? Apakah kemudian penyebar video ini melakukan tindak pidana, semisal, atau kejahatan? Apa yang mau diberikan efek jera? Saya kan ketawa. Kan kebalik, mestinya dirinya atau wali kota yang namanya Ahmad Yani ini yang diberikan efek jera, diberikan sanksi moral sehingga memberikan efek jera bahwa menjadi seorang pejabat publik itu harus menjaga sikap. Karena kenapa? Ia akan menjadi teladan setidak-tidaknya bagi warga yang ia pimpin. Ini kemudian terbalik. Katanya dia bersikukuh untuk melaporkan penyebar video itu untuk memberikan efek jera. Efek jeranya di mana, untuk apa? Aduh ya Allah, yang mau introspeksi diri toh Pak. Jenengan ini kan pejabat publik. Resikonya untuk pejabat publik di era keterbukaan, kebebasan media sosial kayak gini, ini mestinya Bapak menjaga sikap. Masa ya sekelas pejabat publik ya begitu perilakunya. Ya bahasanya kan sederhana Pak. Kan ada istilah itu kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya kalau perilaku pemimpinnya begitu, masa berharap masyarakatnya baik? Ya kan tidak bisa toh Pak. Justru menurut hemat saya, jenenganlah yang harus diberikan efek jera sehingga bisa memberikan teladan yang baik terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Jangan dibolak-balik. Memaksakan diri untuk melaporkan pidana sehingga memberikan efek jera terhadap penyebar videonya. Katanya ini kan ya apa ya? Nanti dibilang tolol yang nggak diterima, dibilang ngedagel yo. Ya memang ngedagel ya. Bapak, saran saya Bapak, mestinya Bapaklah yang minta maaf ke ruang publik, minta maaf terhadap warga yang dipimpinnya, sehingga apa? Simpatinya masyarakat itu tidak luntur. Tapi kalau jenengan saat ini bersikukuh untuk melaporkan penyebar video dengan alasan memberikan efek jera, justru mindsetnya di masyarakat itu Anda itu nggak mau diintrospeksi, Anda nggak mau dievaluasi, Anda itu udah salah, memberikan contoh yang tidak baik tapi tidak sadar diri, tidak mau mengevaluasi diri. Kalau Anda ini pengen menyelamatkan karir politiknya Pak, ya sudah minta maaf ke masyarakat, mengakui kesalahan menjadi seorang pemimpin tidak menjaga wibawa, tidak bisa memberikan contoh yang baik, berjanji untuk tidak melakukan lagi, itu jauh lebih memberikan respek Bapak. Seorang laki-laki sejati itu mau mengakui kesalahannya Pak dan minta maaf, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Jangan diulang-balik. Aduh, memaksakan diri melaporkan seseorang yang menyebar videonya katanya untuk memberikan efek jera. Justru jenengan Pak yang harus diberikan efek jera sehingga bisa menjaga sikap sebagai seorang pejabat publik. Jujur Pak, perilaku jenengan ini semakin menegasikan bahwa negara ini negara dagelan Pak. Pejabatnya sering ngedagel semua. Aduh, sudahlah Pak, sesegera mungkin minta maaf Pak. Kasihan saya, eman karir politik sampean Pak. Gawat. Penyebar video viral wali kota Tual yang sedang asyik shower DJ di klub malam Jakarta mengaku diteror. Serem kok sampai teror-teroran segala. Pak wali kota kok galak? Bukan Pak wali kota. Tim suksesnya kok galak? Bukan tim suksesnya. Pendukungnya kok galak? Padahal itu kan perbuatannya sendiri, aibnya sendiri. Kalau tersebar kok merasa risih. Padahal ya, semua orang bebas merekam kegiatan orang di tempat publik. Ya. Pak wali kota Tual ini kan melakukan aktivitas di tempat publik, bukan di tempat privasi, kecuali di tempat privasi direkam terus diedarkan, itu salah. Lah ini Pak wali kota kalau nggak mau direkam, kalau nggak mau terkenal, jangan ke diskotik.
Jangan sawer-saweran ya. Terus juga wanita ini mendapatkan video itu dari akun media sosial klub malam tersebut. Iya. Wanita ini mengaku ditelepon, di voice note agar videonya itu di take down. Kalau nggak di take down, bahaya hidupnya. Keluarganya juga detail. Aduh, serem banget ya. Terus banyak juga tuh para pendukung-pendukung wali kota Tual ini yang menormalisasi kegiatan perbuatan buruknya itu. Katanya, loh, terserah, kan itu haknya. Wali kota juga butuh hiburan. Wali kota itu seorang pemimpin, panutan, penuntun arah bagi yang dipimpin. Ya, seorang pemimpin itu harus memberikan contoh yang bagus, yang baik. Ya, kalau seorang pemimpin nggak memberikan contoh yang baik, yang amburadul kayak gitu, gimana yang dipimpin? Kepala dinas, terus staf-stafnya, terus rakyatnya yang dipimpin gimana? Wali kota itu pemimpin yang harus memberikan contoh yang terbaik buat yang dipimpin dan buat rakyatnya, bukan memberikan contoh yang amoral seperti itu. Ya, saya juga, karena saya memviralkan juga, ikut mengomentari tentang wali kota Tual ini. Saya diserang, saya diancam macam-macam. Kok gitu sih? Hah? Seharusnya kalau ada wali kota yang melakukan perbuatan nggak baik, kita viralkan. Agar apa? Menjadi pelajaran bagi wali kota yang lain, bupati yang lain, kepala daerah yang lain, agar tidak melakukan hal yang sama. Yuk kita stop menormalisasi perbuatan-perbuatan jelek yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Ya, karena seorang pemimpin adalah tauladan, adalah contoh bagi yang dipimpin. Ya, ingat itu. Nanti pasti saya diserang lagi tuh.